Hai teman-teman, kembali lagi bersama Sabrina Novianti. Kali ini aku akan membahas tentang 10 film terbaik sepanjang masa, rekomendasi dari aku, dan ini itu ratingnya terbaik versi Rotten Tomatoes. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Marvel Comics yang berjudul sama Black Panther menceritakan kisah Raja T'Challa yang kembali ke Wakanda setelah peristiwa yang terjadi dalam film Captain America Civil War, di mana sang ayah T'Chaka tewas. Kembalinya ia sebagai penguasa ditentang oleh sebuah kelompok yang berusaha merebut tahta T'Challa dan berusaha untuk menguasai Wakanda. Lalu, apakah T'Challa bisa mempertahankan tahtanya kembali? Next, yang kedua adalah Parasite dengan rating 98%. Film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho ini berhasil memenangkan Palme d'Or, kategori tertinggi di ajang bergensi Cannes Film Festival 2019. Bercerita tentang kehidupan dua keluarga namun dengan dua latar belakang berbeda. Parasite juga memberikan cerita soal kehidupan sosial antara si miskin dan si kaya. Kalian juga harus siap-siap ya merasakan sensasi seperti bermain wahana roller coaster pasca menonton film terbaik ini. Yang ketiga ada Avengers Endgame dengan rating 94% yang menceritakan tentang kelanjutan kisah para Avengers setelah Thanos memusnahkan setengah dari populasi bumi hanya dengan jentikan jarinya di Avengers Infinity War tahun 2018. Dengan pasukan yang tersisa, Avengers harus bertahan dan berkumpul sekali lagi demi menghentikan upaya Thanos mengurangi setengah populasi dunia. Demi mengembangkan keteraturan alam semesta seperti semula, pahlawan Avengers yang tersisa dituntut untuk memutar otak memperbaiki apakah sudah dan ingin menghancurkan Thanos. Keempat, ada Knives Out yang bercerita tentang seorang detektif bernama Benoit Blanc yang dimainkan oleh Daniel Craig yang menyelidiki tentang kematian seorang penulis novel kaya raya, Harlan Thornberry, yang dimainkan oleh Christopher Plummer. Sebelum ditemukan tewas, sehari sebelumnya penulis tersebut mengundang keluarganya ke pesta ulang tahunnya di rumah besarnya di Massachusetts. Keesokan harinya, pengurus rumah tangga sang penulis menemukan ia telah tewas dengan leher digorok. Siapakah yang sebenarnya membunuh Harlan? Tonton film ini untuk mengetahui jawabannya. Yang kelima ada film Us dengan rating 93%. Film Us adalah film bergenre thriller yang bercerita tentang teror yang menimpa keluarganya Wilson saat tengah berlibur. Adelaide Wilson yang dimainkan oleh Lupita Nyong'o dihantui trauma masa kecilnya saat bertemu dengan doppelgangernya. Sang suami, Gabe Wilson, yang dimainkan oleh Winston Duke, kemudian mengajaknya pulang kampung sekaligus berlibur di pantai Santa Cruz, tempat Adelaide menghabiskan masa kecilnya. Liburan keluarga yang semula menyenangkan ini berubah menjadi petaka ketika malam datang. Rumah yang disewa keluarga Wilson. Anehnya lagi, para penyerang tersebut memiliki wajah yang sama dengan anggota keluarga Wilson. Yang keenam ada Toy Story dengan rating 97%. Toy Story selalu menjadi film keluarga yang ditunggu-tunggu. Sequel keempatnya ini baru tayang setelah sequel ketiga yang dirilis pada tahun 2010. Bonnie, pemilik mainan yang akan memasuki TK dan takut bersosialisasi ini, sehingga Woody berusaha untuk membantu Bonnie melewati harinya seperti ia membantu Andy dulu. Bonnie membuat mainan baru di TK-nya dari garpu plastik yang diberi wajah dan diberi nama Forky. Forky merasa tidak pantas disebut sebagai mainan dan kabur dari rombongan. Sayangnya Woody yang berusaha menyelamatkan Forky ikut tertinggal dan terpisah dari teman-temannya. Yang ketujuh ada Lady Bird dengan rating 99%. Lady Bird bercerita tentang kisah coming of age seorang remaja putri bernama Christine yang dimainkan oleh Saoirse Ronan
yang juga memiliki nama panggilan yaitu Lady Bird. Christine dan ibunya Marion yang dimainkan oleh Laurie Metcalf memiliki hubungan yang tidak harmonis layaknya ibu dan anak. Hubungannya semakin memburuk karena Christine mendaftar kuliah ke luar kota tanpa sepengetahuan Marion. Dan bagaimana kisah selanjutnya hubungan ibu dan anak ini? Yang ke-8 ada Mission Impossible Fallout tahun 2018 dengan rating 97%. Sebagai anggota dari IMF yaitu Impossible Mission Force, Ethan Hunt yang dimainkan oleh Tom Cruise mendapat tugas untuk mencari benda yang mampu menyebabkan perang nuklir di 3 tempat suci dunia. Perjuangan kali ini lebih sulit karena harus berkejaran dengan waktu dan diburu oleh para pembunuh bayaran dan mantan rekannya di masa lalu. Yang ke-9 ada The Irishman dengan rating 95%. The Irishman merupakan film yang diadaptasi dari buku I Heard You Paint Houses karya Charles Brand pada tahun 1950-an. Pengemudi truk Frank Sheeran terlibat dengan Russell Bufalino dan keluarga kriminalnya di Pennsylvania. Sheeran naik pangkat untuk menjadi pembunuh bayaran teratas. Dia juga bekerja untuk Jimmy Hoffa, seorang tim star yang kuat yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Dan film ini menjadi salah satu film terbaik Netflix yang wajib ditonton. Yang terakhir ada Get Out tahun 2017 dengan rating 98%. Chris seorang pria Afrika Amerika yang memutuskan untuk mengunjungi orang tua pacarnya yang berkulit putih selama liburan akhir pekan. Meskipun mereka tampak normal pada awalnya, dia tidak siap untuk mengalami banyaknya kejadian mengerikan di depan. Film berdurasi 104 menit ini menggambarkan tentang isu sosial di Amerika berupa rasisme pada orang yang berkulit hitam, dan sukses mengantongi 1 piala Oscar pada Best Original Screenplay dan mendapat keuntungan produksi lebih dari $255 juta Amerika Serikat. Itu dia 10 film terbaik sepanjang masa menurut Rotten Tomatoes.